Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraisya Dimianti, NIM 1120144 dari lokal HKIE. Saya akan menjelaskan mengenai materi tentang hakikat, jenis, dan ukuran kebenaran untuk menyelesaikan ujian akhir semester filsafat ilmu. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama mengenai hakikat kebenaran. Apakah yang dimaksud dengan kebenaran? Dalam bahasa Inggris, kebenaran disebut dengan opini dan juga khayalan. Dalam kaitan ini, yang dimaksud adalah kebenaran dalam tatanan pikiran manusia. Menurut aliran realisme, kriteria yang membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, antara benar dan salah, adalah persesuaian antara ide dan. Lalu materi yang kedua yaitu mengenai jenis kebenaran. Jenis kebenaran secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu kebenaran absolut, yaitu kebenaran yang biasanya berasal dari agama atau wahyu. Dan yang kedua, kebenaran relatif, yaitu kebenaran yang bersumber dari ilmu pengetahuan ilmiah atau filsafat. Jenis kebenaran ini sesungguhnya dapat dilihat dalam 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu jenis kebenaran epistemologi. Jenis kebenaran ini disebut juga dengan kebenaran logis. Sesuatu dikatakan benar apabila apa-apa yang terdapat dalam pikiran subjek sesuai dengan apa yang ada dalam objek. Kedua, jenis kebenaran ontologis, yaitu jenis kebenaran ini berkaitan dengan sifat dasar atau kodrat suatu objek. Misalnya, kita mengatakan bahwa batu adalah benda padat yang keras. Ini sebuah kebenaran ontologis, sebab batu pada hakikatnya merupakan benda padat yang sangat keras. Dalam perkembangannya, jenis kebenaran ontologis ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, jenis kebenaran ontologis esensial, yaitu kebenaran menyangkut sifat dasar atau kodrat sesuatu. Kedua, jenis kebenaran ontologis naturalis, yaitu kebenaran yang menyangkut kodrat yang diciptakan Tuhan. Lalu yang ketiga, jenis kebenaran ontologis artifisial, yaitu kebenaran menyangkut kodrat yang diciptakan manusia. Ketiga, jenis kebenaran semantik, yaitu jenis kebenaran yang berkaitan dengan pemakaian bahasa. Ini tergantung pada terbebasnya manusia sebagai makhluk yang bebas melakukan sesuatu, dan dalam hal ini bahasa merupakan ungkapan dari kebenaran itu sendiri. Lalu mengenai pembahasan yang ketiga yaitu ukuran kebenaran. Secara umum, orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Namun, masalahnya tidak hanya sampai di situ saja. Problem kebenaran ini yang memacu tumbuh dan berkembangnya epistemologi. Telaah epistemologi terhadap kebenaran membawa orang kepada sesuatu kesimpulan bahwa perlu dibedakan adanya 3 jenis kebenaran, yaitu yang pertama yaitu kebenaran epistemologi, kebenaran ontologis, dan kebenaran semantis. Lalu yang pertama, kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Lalu yang kedua, kebenaran dalam arti ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Lalu ketiga, kebenaran dalam arti semantis adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Lalu teori yang menjelaskan kebenaran epistemologis adalah sebagai berikut. Teori korespondensi. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian atau korespondens antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Lalu yang kedua, teori koherensi tentang kebenaran. Teori koherensi atau konsistensi, jadi menurut teori ini adalah putusan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menerangkan satu sama lain. Yang ketiga, teori pragmatisme.
mengenai teori ini adalah teori mengenai tentang kebenaran. Menurut filsafat ini, benar tidaknya suatu ucapan, dalil atau teori semata-mata bergantung kepada asas manfaatnya. Lalu yang keempat, agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan oleh manusia. Sekian video hasil penjelasan materi yang saya telah jelaskan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.